Yaitu kita mulai berdoa. Sekarang nih. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nih, silakan duduk. Nah, sebelum Bapak mulai, di antara kalian apakah ada teman yang tidak masuk? Semua hadir. Semuanya hadir. Oke, bagus ya, semuanya sudah bisa hadir. Baik, kita akan mulai saja kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bapak mau kalian memperhatikan ini ya. Nah, di sini ada orang yang saling berjabat tangan. Orang ini berpikir bagaimana jika ada 7 orang yang berjabat tangan, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, itu terkait masalah barisan aritmatika yang akan kalian pelajari hari ini. Ya. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang harus kalian kuasai, yaitu kaitkan dengan rumus UGM untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu ada 3 tujuan yang harus kita atau kalian kuasai. Manfaat belajar barisan aritmatika di sini ada 6, yaitu yang pertama di bidang keuangan secara pribadi, olahraga, dan iptek. Itu adalah manfaat dari barisan aritmatika. Nah, sekarang Bapak akan cek dulu penguasaan kalian terkait materi yang sudah Bapak kasih sebelumnya. Silakan scan barcode itu atau lihat WA kalian itu pretest. Nah, silakan diakses dulu di grup. Bapak berikan waktu kurang lebih 2 menit sama. Silakan dikerjakan. Gimana? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, Bapak ingin ulas sedikit apa yang sudah kalian jawab tadi. Yang pertama, kalian disuruh menentukan aturan. Ya, aturan. Nah, aturan itu bisa kalian dari apa kalian memperhatikan, oh bahwa aturannya seperti ini. Misalnya ada barisan 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Aturannya gimana? Bertambah. Bertambah berapa? 2. Bertambah 2. Seperti itu. Berarti kalian tahu dia bertambah 2, gimana cara taunya? Ya, harusnya 7. Terus supaya dapat 2 gimana caranya? Gimana? 7 dikurang 5. 7 dikurang 5. Itu caranya. Rasa itu kok lama sekali kan? Bapak udah bilang, kalian bener jawabnya bilang bertambah 2. Dari 5, 7, 9, 11 bertambah 2. Nah, supaya tahu bertambah 2, dia dapatnya dari 7 dikurangi 5. Seperti itu. Nah, 7 dikurang 5 itu nanti ada namanya. Ya, nanti kita pelajari. Nah, baik. Jadi sudah kalian bisa tahu ya. Jadi kita akan mulai saja tampilannya aja. Nah, di sini ada Arcel, mahasiswa ya, dia mau liburan, pulang kampung ya, Pekanbaru, sampai di bandara, dia nyari taksi. Jaraknya dari bandara ke rumahnya itu 15 kilo. Harga argonya 1 kilo pertama, 1 kilometer pertama itu 8.000. Kilometer berikutnya bertambah. Jadi kalian diminta untuk berapa sih yang akan dibayar pada saat sampai di rumahnya. Nah, nih Bapak kasih kalian masalah ya. Di sini Arman memperoleh uang saku dari pamannya setiap bulan. Silakan diperhatikan. Di bulan pertama Arman dikasih 50.000. Bulan kedua 55.000. Bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Uang sakunya bertambah besar yang sama. Kalian diminta melakukan analisis untuk 1. Menyusun rumus yang digunakan untuk memprediksi besar uang saku pada bulan-bulan berikutnya.
Yang kedua, gunakan rumus tersebut untuk menentukan besar uang di bulan ke-11. Ini pembahasannya. Silakan diperhatikan ya. Nah, di sana uangnya kan 50.000, 55 dan seterusnya. Nah, ini untuk melihat aturannya, kalian sudah bilang tadi bahwa supaya dapat aturannya berarti 55 dikurangi berapa? 50.000. Jadi selisihnya berapa? 5.000. Itu disebut beda. Ya, beda. Baik, katakan. Nah, sekarang silakan kalian melakukan diskusi bentuk kelompok dulu ya. Sama seperti waktu ini. Silakan bentuk kelompok. Nah, sambil kalian bentuk kelompok, silakan kalian scan barcode ini. Dan yang KPD juga sudah Bapak siapkan secara online. KPD online-nya kalian bisa scan. Nah, baik. 10 menit untuk diskusi, 5 menit nanti untuk presentasi. Jadi total ada 15 menit. Ya, silakan dikerjakan. Yuk. Kan? Silakan dikerjakan SAPD-nya. Kalian bisa scan barcode itu untuk kalian bisa akses video. Ya, di LKPD-nya ada barcode untuk bisa kalian nonton videonya sebagai referensi kalian untuk menjawab soalnya. Nah, silakan. Silakan, siapa kelompok mana yang mau presentasi? Silakan angkat. Oke, kelompok 3 dulu deh. Dari masalah di atas diketahui barisan bilangan yang menunjukkan besar uang yang disimpan Dina adalah 5.000, 7.000, 9.000 dan 11.000. Selisih antara setiap dua suku yang berurutan pada barisan tersebut bedanya adalah 2.000. Oleh karena itu, barisan tersebut merupakan barisan aritmatika. UN sama dengan Ibu A. UN 3.000 tambah 2.000 N. Besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. 20 sama dengan 43.000. Jadi, besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20 sebesar 43.000. Oke, itu masalah satu. Nah, silakan kalau ada yang lain ingin menanggapi atau ingin bertanya dari apa yang sudah dipresentasikan, silakan. Tidak. Nah, baik. Kalau tidak, silakan kembali. Berikan tepuk tangan dulu. Bapak lihat kok kalian tegang semua ya. Baru satu masalah udah tegang semua nih. Oke, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Silakan berdiri dulu. Hadap ke depan semua. Ya, biar tak tegang kayak tadi itu tegang loh kalian. Kenapa kalian tegang belajar? Kalau tegang belajar tuh nanti materi yang Bapak kasih susah diterima. Oke, kita lakukan ice breaking sebentar. Nah, kita tepuk-tepuk aja tuh. Ya. Oke, silakan. Silakan duduk kembali. Tegangnya tadi udah agak mereda. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah kedua. Nah, silakan siapa yang mau nyoba presentasi masalah kedua. Oke, kelompok 4 ya.
1.000 ke N barisan aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. 5. Eliminasi persamaan 2 dan 1. A tambah 7, B sama dengan 23. A tambah 4, B sama dengan 14. 3B sama dengan 9. Substitusi B sama dengan 3 ke dalam persamaan 1. A tambah 4B sama dengan 14. Maka A tambah 4 kali 3 sama dengan 14. Maka A sama dengan 2. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N minus 1 kali B. U30 2 ditambah 87. U30 sama dengan 89. Jadi banyak susu yang didapat Pak Budi pada hari ke-30 adalah 89 liter. Kira-kira yang lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah sama? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tadi dua kelompok sudah mempresentasikan dua masalah, ya. Sudah mempresentasikan dua masalah. Nah, kita lakukan post test dulu, ya. Silakan akses post testnya. Itu bisa kalian scan pakai barcode di depan, bisa pakai link yang sudah Bapak kasih di grup WA kalian. Silakan. Gimana? Sudah? Sudah. Oke. Nah, baik. Kita akan tarik kesimpulan, ya. Tarik kesimpulan. Oke, yang terakhir, apa itu barisan aritmatika? Oke, Jaya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap atau sama antara dua suku yang berurutan. Oke. Barisan itu adalah semua rangkaian yang sudah kalian lalui untuk dalam belajar barisan aritmatika. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan belajar barisan geometri. Barisan geometri. Nah, untuk hari ini pembelajaran di barisan aritmatika Bapak cukupkan. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa lagi. Nah, untuk itu Bapak minta bantuannya, Raditya. Tolong bantu Bapak pimpin doa diri semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kita tutup deh. Maturang Parmesanti ngawe. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nah, pembelajaran kita akhiri, ya. Terima kasih.